mudah goncang, dan gak pernah ada sesuatu yang tinggi yang tercapai dengan Tuhan. Karena apa? Dasar. Amin. Mari saudara, dan kita harus tahu satu hal, semuanya itu asalnya itu daripada Tuhan. Dia sumber iman. Makanya di dalam Ibrani 12 dibilang apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada iman, kepada Tuhan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia membawa kita kepada iman yang excellent, dari satu iman kepada iman yang lain. Makanya di Alkitab berkata kita akan bergerak dari iman kepada iman. Amin. Nah, itu ketika saudara mengarahkan mata saudara tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita berkata begini, umatku yang benar itu akan hidup oleh iman, bukan dengan iman. Garis bawah, beda. Oke. Di Roma 1 ayat 17, kalau kita tampilkan. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Ini apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi move from faith to faith. Dia yang membawa dari iman kepada iman. Artinya iman kita itu adalah sesuatu yang progres. Oke? Jadi bergerak. Makanya dibilang di dalam Ibrani, dia yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ada iman yang dewasa. Ada iman yang sampai saudara tidak tergoyahkan. Karena Alkitab berkata, kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya, dia memberikan sebuah alas yang abadi, sebuah batu, sebuah alas yang tidak tergoncangkan. Saudara percaya satu hal, Tuhan membawa kita kepada iman yang sampai tidak tergoncangkan. Amin. Apapun boleh terjadi, itu terbukti, saudara. Itu terbukti lewat firman Tuhan. Dia bilang apa? Bagi orang yang melakukan firman, mendengar dan melakukan, dia bilang apa? Apabila datang banjir, dia tidak ada guna. Itu dia imannya, tidak tergoncangkan. Tapi sebaliknya ada orang yang, kalau saudara lihat, sebenarnya itu dua beda. Saudara dibilang ada banjir, dan habis itu dibilang selain banjir, dibilang bukan hanya banjir, saudara. Satu lagi lebih parah, bang. Ya, apabila datang banjir dan satu lagi apa? Bahasanya pokoknya lebih parah daripada banjir. Ya, ada dua. Yang satu ini saudara cuma kena banjir aja, sudah hebat kerusakannya. Tapi yang satu lagi yang melakukan bahkan mengalami dua, saudara. Dia mengalami namanya banjir, mengalami namanya batu, tidak tergoncangkan. Okay. Makanya kalau saudara lihat ada orang, sorry. Masalahnya kecil, kok jadi gede buat dia? Okay. Masalah kecil jadi gede buat hidup. Tapi sebaliknya Anda lihat, sebenarnya saudara lihat, ada banyak hamba Tuhan. Mereka itu bisa khotbah di depan Anda, gak tahu sebenarnya pergumulan hidupnya apa. Yang dia hadapi, dia masih bisa jadi berkat. Dia masih bisa bawa jiwa-jiwa. Tapi sebaliknya ada orang berkutaknya kepada masalah pergumulan pribadi, jatuh bangun dalam dosa, pribadi, sakit hati, hanya begitu aja. Anda lihat Paulus, sudah dirajam batu, diyakinkan dia hampir mati, sudah tahu, dia diseret. Besoknya hanya perlu satu malam, besoknya dia kembali, baca di Alkitab, nanti saudara lihat, dia membawa banyak murid. Sudah terluka, sudah hampir mati, pergumulannya itu soal hidup dan mati. Tapi masih bisa menghasilkan murid, bahkan Anda baca di Alkitab, dia bisa menguatkan murid-murid. Hari ini kalau kita udah mengalami, kita justru kameri orang, betul. Tapi saudara lihat Paulus, udah mengalami. Dia bisa menghasilkan murid banyak di tempat itu di mana dia dirajam. Dia menghasilkan murid banyak dan dia menguatkan murid-murid yang lain. Orang-orang percaya dia bisa. Ada orang jangankan buat orang lain, buat dirinya aja
mengejar, dia dekat sedunia. Nah, kamu saudara, artinya Tuhan membawa kita from faith to faith. Dan di sini dikatakan apa? Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, bukan dengan iman. Saudara, beda. Kalau oleh artinya dia sumbernya. Kalau dengan dia dia di samping. Saya bisa lepaskan, saya bisa enggak. Tapi di sini dibilang apa? Hidupmu itu tergantung iman. Baik hidup kerohanianmu, baik hidupmu sehari-hari itu oleh iman. Dan iman ini ternyata ada levelnya. Kalau saudara lihat ya. Di dalam Roma 12 dikatakan ini, biarkan kita mengalami pembaruan akal budi. Tuh, dibilang, mari kita buka aja saudara, supaya saudara jangan bingung saudara. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Roma 12, mari saudara. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dengan kata lain hidupmu, ya, hidup kita. Zaman dulu korban itu diletakkan adalah yang mati. Tapi di perjanjian baru kita korban yang hidup. Oke? Dibilang apa? Tubuhmu, dengan kata lain hidupmu, sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, dan itu adalah sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Habis itu yang berikut ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya begini, semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin jauh dari dunia, dari cara berpikir dunia. Dibilang apa? Tetapi berubah oleh pembaruan akal budimu. Dengarkan saudara, dengarkan baik-baik. Cara engkau berpikir ternyata menentukan imanmu. Cara engkau berpikir ternyata menentukan cara engkau meresponi apa yang Tuhan mau. Dikatakan apa? Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Perhatikan, ini di dalam hidup tuh ya. Tadi dikatakan mempersembahkan hidup kita. Tadi dibilang kita hidup oleh iman. Jadi ini saudara jenis iman ya. Imanmu semakin naik, kau semakin mengerti mempersembahkan hidupmu sampai yang sekedar baik. Jadi ini iman yang sekedar baik. Oke? Habis itu ada iman yang sekedar berkenan kepada Allah. Dan habis itu ada iman yang sempurna. Ini yang ada ujungnya tidak tergoyahkan. Dan itu dimulai dari apa? Lihat di ayat selanjutnya di dalam ayat selanjutnya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antaramu janganlah memikirkan hal-hal yang lebih patut tinggi daripada apa yang kamu pikirkan. Perhatikan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Garis bawahi. Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dengarkan baik-baik. Ternyata cara kau berpikir itu mempengaruhi ukuran iman. Nah, coba bayangkan kalau Anda sedikit-sedikit ada tersangkut, imanmu bertumbuh kan? Ukuran ternyata begini saudara, semakin kau punya pikiran yang sejalan dengan Tuhan, kau izinkan kau diperbarui akal budi, itu menentukan saudara dengan dalam hidup itu. Saudara, iman itu ada dua. Saya nanti bahas. Iman itu ada dua. Ada yang namanya ukuran iman. Ini adalah suatu yang kita perlukan buat kehidupan kita sehari-hari. Makanya dibilang apa? Umatku hidup oleh iman, bukan dengan iman. Apapun yang kau ambil dalam hidup ini berdasarkan iman. Bahkan sampai sebuah titik kau mengambil sebuah keputusan yang sempurna. Itu dengan iman. Bagaimana kau hidup sebagai orang benar, mengambil keputusan yang benar dalam setiap hidupmu, itu tergantung iman. Dalam hidupmu sehari-hari kita bergerak ke arah mana, itu tergantung iman. Makanya dibilang hidup kita itu karena iman. Ya, saudara, kita semakin kita diperbarui. Jadi lihat, dalam hidup ini ada ukuran iman. Ada tantangan-tantangan dalam hidupnya. Ada orang bisa membereskan dengan cepat. Itu ternyata iman. Kalau saudara dengarkan baik-baik, ukuran iman ini, saya persingkat aja saudara. Ukuran iman ini, nanti saya akan bahas
mengingat waktu. Nah, ukuran iman kita ini bertumbuh, saudara, lewat apa? Lewat kau pelatihan baca firman, lewat kau latih dirimu beribadah. Amin. Kau latih dirimu lewat kau latih pikiranmu dibentuk seperti yang Tuhan mau. Lewat apa yang kau hadapi, dan kau izinkan firman Tuhan menjadi garis lurus dalam hidup. Amin. Makanya semakin kau mengenal Tuhan, itu baik. Semakin kau izinkan, hari ini kau mungkin gak mengerti firman Tuhan, baca aja. Gak ada dibilang ngerti dulu baru kau baca. Enggak, baca dulu baru kau ngerti. Nanti lewat kejadian, lewat apa yang kau hadapi, lewat khotbah hamba Tuhan, lewat apapun Tuhan, lewat rema, Tuhan bisa kasih pengertian apa yang kau baca. Tapi kalau saudara dari sekarang tidak isi dengan firman itu amunisi. Itulah bahan yang Tuhan satu hari akan hidupkan. Firman yang kau masukkan dalam hidupmu, satu hari dia akan hembus dengan apa saja. Jadi rema. Itu akan jadi iman. Dan saudara izinkan itu masuk, saudara latih. Itu ternyata saudara dengar, pola pikiranmu diubah, cara itu kau akan mengalami namanya ukuran iman. Anda akan jadi orang gak mudah tersangkut. Ukuran iman yang berbaharui akalmu itu apa? Dalam terjemahan lain saudara dibilang apa? Change the way of your thinking from within. Dari dalammu, rohmu dibangun, cara berpikirmu beda. Anda kalau melihat simpel aja, kau jauh dari Tuhan, pikiranmu negatif, betul? Sesimpel. Coba Anda lihat, Anda jauh dari Tuhan, Anda melihat apapun negatif. Anda mudah marah, Anda mudah kecewa. Ternyata itu from within. Bangun di dalammu setiap hari. Kenapa? Kau gak pernah tahu dalam hidupmu kapan banjir besar itu datang. Itu kau bangun. Jangan konyol kalau dunia aja berkata saudara setia payung sebelum hujan. Saya berkata dengarkan baik-baik, dari sekarang kau latih dirimu baca Alkitab. Bergaul sambil kau baca dengan Alkitab, kau bergaul, kau berdoa dengan Tuhan, kau tanya. Sekalipun kau gak ngerti bagaimanapun, lakukan saja. Anda lihat tidak pernah sia-sia yang namanya kau isi dengan Tuhan, dengan firman tidak pernah sia-sia. Satu hari ketika kau berhadapan dengan satu dia berkata, nah ini yang seperti yang kemarin kau baca, ini artinya. Dan kau akan lihat ternyata nanti saudara ukuran imanmu naik. Dalam masalahmu sehari-hari, saudara, kita punya masalah sehari-hari, saudara. Makanya kita umatku hidup oleh iman. Dalam hidup kita ada masalah sehari-hari, ada masalah yang tidak terduga, ada masalah yang besar. Itu beda lagi. Kalau itu, saudara, kalau tadi sih namanya kita perlu dalam keseharian, kita perlu namanya ukuran iman. Habis itu, saudara dengar, itu hal besar yang menghadapi, yang melampaui daya manusia itu perlu iman. Jadi dengar, ada dua, ada namanya ukuran iman. Tapi kalau karunia iman itu datang dari Tuhan sendiri, itu imannya dia. Itu bukan imanmu lagi. Itu sudah iman supranatural. Dia tiba-tiba saudara lihat ada kadang-kadang ada hamba Tuhan. Waktu dia khotbah dia bisa punya keberanian. Itu imannya siapa? Ada orang-orang tiba-tiba dia punya keberanian, dia bisa ngomong sesuatu. Dan dia tidak khawatir, dia ngomong sesuatu dan terjadi. Itu iman saya. Itu karunia. Ada orang tiba-tiba saudara ada kesaksian, ada hamba Tuhan, dia lihat gedung dia ini satu hari itu jadi. Itu karunia iman. Itu udah bukan ukuran iman lagi, sesuatu yang besar. Yang kau hadapi. Saya pernah saudara satu ketika saya alami saudara. Waktu di rehab, saya alami saudara. Itu ada orang satu saudara baru masuk saudara, badannya begini, aku tahu. Diketawain, ada satu orang diketawain, dia terus kerjain. Saudara tahu itu, tiba-tiba keluar dari dalam saya. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong dia, saya bilang,
besok kau akan jadi dia. Kalau besok kau jadi seperti dia, bagaimana? Saudara tahu. Jadi saudara tahu. Imannya Allah selalu bergerak oleh karena belas kasihan. Saya lihat orang itu diperlakukan gitu, itu keluar sebuah kemarahan dari sebuah belas kasihan. Lihat orang itu, saya bilang, nanti kau lihat ya, kau ketawain dia. Besok saudara, kami itu lagi di rumah kami itu kalau yang rehab itu belakang, kami itu di depan. Ada dengar suara saudara kayak gempa. Tiba-tiba semua orang lari. Saudara tahu orang ini? Dia jatuh di tempat jemur pakaian. Dia kepleset, kepalanya kena. Jadi linglung, nggak ingat apa-apa. Jalannya terjadi. Saudara lihat kalau sesuatu yang supranatural melebihi. Tapi terakhir dia balik lagi, saudara, jangan khawatir. Tuhan izinkan itu terjadi supaya jadi pelajaran. Dan terakhir beliau begitu sadar, saudara, sampai saya dia nggak ingat. Semua orang kayak amnesia, lupa ingatan. Dia udah sadar, saudara. Ingat kok yang kemarin aku ngomong. Iya Pak, dari situ dia baik-baik. Dan saudara lihat, itu ukuran iman. Satu hari, kau perlu terobosan dalam hidup. Kau perlu namanya karunia iman. Inilah yang membangkitkan orang mati. Inilah yang buat supranatural terjadi. Inilah membuat sesuatu yang besar, ledakan terjadi dalam hidup. Itu karunia iman. Karunia iman ini karunia iman itu dihasilkan dari kalau bergaul dengan Allah. Makanya saudara dengan hiduplah bergaul dengan Dia dan senangkan hati. Dalam sehari-harimu ada sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ketika kau dengarkan itu, kau lakukan itu, menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Nah, untuk kau bisa responnya, lakukan inilah perlu. Makanya dua-duanya untuk sampai kau bisa respon ke sana, untuk kau bisa belajar dari sekarang dibangun ukuran itu. Kenapa? Yang seringkali saudara yang membuat kita nggak bisa menjawab yang Tuhan mau, yang membuat kita nggak bisa sejalan dengan yang Tuhan mau. Rasul yang begitu hebat aja, yang seperti Petrus, Tuhan suruh 3 kali loh makan. Dia berkata, enggak Tuhan, enggak pernah. Tradisi begitu kuat menguasai dia sampai pada saat Tuhan ngomong. Dia berkata 3 kali, tidak. Saudara dengar, sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan mau apa yang Dia katakan, kemuliaan segala macam itu kita nikmati di luar. Kita nikmati yang namanya terobosan, namanya keuangan, segala macam, itu kan di luar. Tapi dengar, sebelum yang di luar itu terjadi, Dia kerja dari dalam. Kau diberi rema, kau mau nggak begini? Manusia itu terdiri dari namanya roh, jiwa, tubuh. Nah, sampai kita bisa menikmati tubuh, Dia selalu bicara dari roh. Nah, waktu roh ini mau sampai ke tubuh, ada jiwa. Jiwa ini apa? Cara kau berpikir. Nah, ininya yang perlu diperbarui. Seringkali roh kita udah baru, saudara. Kau detik lahir baru, rohmu sudah baru. Tapi untuk roh ini bisa keluar, dan apa yang Tuhan mau sepakat terjadi dalam hidupmu, ininya perlu dibalui. Sampai kau berkata dia, kau sepakat kita gimana suami besar. Amin. Amin. Mari saudara, saya berkata silakan dari hari ini belajar untuk kau lakukan firman. Belajar untuk kau latih diri. Makanya ada banyak orang gak ada hal yang besar terjadi. Padahal kita menyembah Tuhan yang besar.
soal orangnya, bukan soal Tuhan memilih kasih orangnya. Ada hal-hal, ada penyekat antara kau dengan Tuhan. Seharusnya suatu yang besar, glorious itu menjadi bagian itu. Amin. Saya percaya saudara. Mari dari sekarang saya berkata yang paling simpel yang bisa kau buat. Dengarkan baik-baik. Saya sayangkan ada banyak di antara saudara. Hari-hari ini waktu untuk kau berdiam diri, waktu untuk kau baca Alkitab, waktu untuk kau latih. Saudara latih dari sekarang itu tidak pernah skip. Latih baca Alkitab, latih. Saya belajar saudara, dari saya baca Alkitab, ada saat-saat tertentu tema yang berbicara dalam hidup saya, atau sesuatu yang saya lihat, saya doa dengan firman itu. Saya ingin bangun. Kalau saudara lihat di Alkitab, Daud itu baca Alkitab, dia tulis Mazmur, ada Selah. Saudara tahu itu Selah apa? Selah, dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, dan dia diam. Dia doakan firman atau Mazmur yang dia naikkan ke hadapan Tuhan itu dia doakan. Dia pakai itu sebagai penyembahan. Sampai waktunya dia sudah selesai, dia tulis lagi Mazmur itu. Saudara, ketika kau baca firman Tuhan, kau bisa lihat arah dan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup. Ketika kau kena itu ya, kau doakan, itu jadi Selah. Kau akan lihat, kau bergaul aja, kau lakukan seperti itu. Kau gak pernah tahu ya, itu ternyata membuat cara kau berpikir. Dan cara kau berpikir berubah, itu mengubah cara kau berpikir. Itu mengubah bahkan lifestyle, pilihan dalam hidup. Bahkan dari yang baik, sampai berkenan, sampai bergerak kepada Yesus. Saudara, karunia iman itu dari mana saudara? Karunia iman ketika saudara belajar untuk bertahan, instant obedient. Kau dengar apa yang Tuhan suruh takut. Jangan tunda. Karena begini, pada saat kau tunda, pas kau berikan, kadang-kadang itu bukan musiknya. Instant obedient itu membuat karunia Tuhan. Saudara ingat kata karunia. Karunia itu ada anugerah. Tuhan memberikan anugerah. Walaupun imanmu gak nyampe, dia pakai imannya itu. Makanya dibilang karunia iman. Kita kalau baca di Alkitab, yang betul saudara, segala sesuatu pakai iman. Tanpa iman betul, gak ada imannya Tuhan. Anda lihat di Alkitab, berkali-kali ada orang saudara, orang yang mati, janda dinaik, yang anaknya mati, itu imannya siapa? Iman mamanya, I don't think so. Mamanya nangis kok. Cuman karena Tuhan berbelas kasihan, apalagi itu mayatnya, apa mungkin imannya anak mayat itu, nggak mungkin. Tuhan lihat, dia pakai imannya siapa? Hanya karena dia berbelas kasihan. Saudara, dengan dalam hidup kita satu aja kuncinya, ketika Tuhan berbelas kasihan betul. Kau mampu nyentuh Tuhan, hidupmu beres. Kadang-kadang nih, kau iman gak cukup dari imannya ini. Saya gak ngajarkan saudara, tapi ketika kita ngejar belas kasihan Tuhan, bukan kayak itu iman yang tidak ada. Dan seringkali saudara itu mampu membuat kau melakukan sesuatu bahkan di luar batas manusia. Sampai orang lihat saudara, orang berkata, ini bukan dia ya? Kok bisa? Kita tahu Wawan waktu dulu begini-begini, kenapa dia jadi begini? Ini bukan dia. Dan saudara tahu, orang semua tahu itu juga. Kita terima namanya karunia. Dan saudara tahu karunia iman dari mana? Anda bergaul juga, Anda selain Anda bergaul dengan Roh Kudus. Saya akan baik-baik. Ketika kau basah Roh itu, kita seringkali dengar dalam hidup kita ada hal-hal yang melebihi ukuran iman kita, sehingga kita nggak tahu apa yang harus kita doakan.
masalah kita, ini melebihi pergumulan kita pada saat itu. Roh Tuhan sendiri berdoa kepada kami. Maka saat itulah tiba-tiba saudara seringkali ada sesuatu yang besar terjadi yang datang di iman kita. Makanya saya heran hari ini ada orang-orang yang menentang bahasa. Anda menentang bahasa waktu itu salah besar. Karena kita izinkan dia berdoa lewat roh kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang kita datang. Tiba-tiba ada sesuatu yang besar terjadi. Jadi ada dua. Dalam hidupmu, dalam keseharianmu, kau perlu bahkan mengambil satu keputusan yang sama. Itu diperlukan. Kau latih diri sendiri. Kau latih. Reward itu gak diberikan seketika. Itu adalah sesuatu yang latihan. Tuhan lihat kesetiaanmu, diberikan bahwa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dari satu iman kepada iman. Amin. Ini kemarin tuliskan orang selalu lihat hasil, orang gak mau lihat proses. Itu dia. Latih dirimu saudara dari sekarang. Saya sampai ini hari, sampai istri. Banyak istri saya tanya dan ditanya sampai ini hari. Mereka tetap temukan saya di meja saya. Saya tetap punya waktu. Saya baca Alkitab saya bergaul. Saya baca. Sudah Alkitab saya ini tidak tahu berapa kali saya baca. Saya baca sampai hari ini. It still works. Dia masih bekerja. Dia masih membongkar cara saya berpikir. Sesuatu yang waktu dulu saya nuntut orang. Hari-hari ini saya bisa lihat kalau dia sekali ada cara pikir Tuhan yang buat kita gak gampang dimakan. Amin. Mari saudara dari sekarang dengarkan baik-baik. Perhatikan apa yang saya katakan. Orang-orang yang gak bangun diri karena dia pikir hidup dia akan tetap aman sekali. Padahal dengarkan baik-baik. Anda dan saya kita masih di bumi. Di bumi masih ada air mata. Di bumi masih ada pergumulan. Di bumi masih ada jatuh bangun dengan dosa. Kalau kau tak persiapkan dari sekarang, kau tak pernah tahu kapan banjir besar. Dan seringkali ketika kadang-kadang ada orang kena banjir itu dia tak bisa bangkit sama sekali. Karena di Alkitab katakan hebatlah kerusakannya. Dengarkan baik-baik. Kalau sampai Tuhan berkata itu hebat, artinya betul-betul hebat. Karena yang berkata bukan manusia. Kalau Tuhan berkata hebat, saya berkata kehancuran yang paling hebat dari yang lain, orang itu mulut terhilang dari itu. Dari sebuah banjir. Banjir dosa, banjir tantangan. Saya berdoa saudara, hidup kita sangat naif. Kalau dunia aja mengajarkan sedia main, jangan kau naik. Setiap kali kau mendengarkan yang Tuhan mau itu membawa kau naik. Gak pernah diperuntukkan untuk menutup kau atau bawa kau. Justru memberkati kau dan melindungi kau. Amin. Saya berdoa anak-anak, perhatikan anak-anak dari usia paling kecil dari sekarang. Bangun ya, please. Ya, semua dari sekarang bagus. Kau gak pernah tahu apa yang kau tabung hari ini. Itu satu hari tiba-tiba mendatangkan reward Tuhan. Kalau saudara lihat di bank aja, ada pelanggan setia, ada upah kesetiaan sama Tuhan besar. Sesuatu yang kau lakukan di tempat tersembunyi, gak ada orang lain tahu. Gak ada orang lain tahu ketika kau nangis, ketika kau mengalami Tuhan, ketika kau bertobat, jatuh bangun. Tapi Tuhan lihat. Bapakmu melihat yang tersembunyi. Dia bukan cuma melihat air matamu. Dia melihat apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi. Sekarang saya tanya, apakah kau masih punya tempat tersembunyi? Atau semua dalam hidupmu, semua yang kelihatan? Saudara kalau lihat yang namanya tanaman,
Ada yang tidak kelihatan itu justru menopang apa yang kelihatan. Itu namanya akar. Selama kau masih punya akar, punya hubungan pribadi yang gak ada orang lain dia, itu membuat kau tetap fokus. Amin. Amin. Itu kalau semua. Dalam Kristus ku percaya. Sebenarnya ketika kau diizinkan gagal, Tuhan mau berkata dengan pakai cara. Jangan terus berjuang. Semua itu akan dipulihkan Tuhan. Yang namanya kehormatan, yang namanya kemuliaan itu ada di dalam Dia. Kau kembali kepada Tuhan. Kalau kau lihat ada orang naik segala macam, jangan coba dengan cara manusia. Kau mau naik, gak bisa. Pakai caranya Tuhan. Karena Tuhan yang angkat seseorang. Kau kejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dari mana? Baharu yang kamu ini. Kau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kau akan lihat tanpa sadar kau lakukan semua. Lakukan. Tanpa sadar, saudara, kau akan terima reward berkali. Kau akan terima reward. Akan beda ketika kau coba merangkak, coba mau berusaha untuk naik. Kau berkeringat, kau berdarah. Tapi beda kalau Tuhan yang mengangkat hidup. Kau gak perlu merangkak dari bawah. Tiba-tiba dari orang yang di paling bawah, Tuhan bisa angkat jadi paling di atas. Siapa ceritanya? Cerita tentang perumpamaan penggarap. Dari orang-orang yang dilupakan, dia lihat semua orang gak lewati dia. Gak ada orang yang peduli, nasibnya seperti gak ada. Tapi di detik-detik terakhir, Tuhan datang memberikan aku. Tuhan berkata, kenapa kau mengaku? Ikut aku. Saudara, kenapa orang ini punya yang namanya kesetiaan? Sekalipun dia gak sepertinya gak dipakai, dia gak kenal-kenal. Dia tetap stay di sana. Berkali-kali dia lihat orang lain melewati dia. Berkali-kali dalam tanda petik dia lihat seperti orang lain yang dipakai itu. Tapi dia orang gak kecil. Dia punya power itu sendiri. Siapa tahu ini giliranmu hari ini. Siapa tahu. Ada banyak orang kau
orangnya dia nggak pakai sibuk sana sibuk sini, enggak. Setia, dia kerjakan hati. Dan satu hari kembali saya berkata, ini imannya Allah. Ketika Tuhan berbelas kasih Allah berkata, ayo gue itu. Padahal nggak mungkin lagi mau dipakai, tinggal 1 jam terakhir. Tapi orang ini ngalahkan orang yang kerja 12 jam. Kenapa dia satu? Dia cuma kerja 1 jam, upahnya sama. Seperti orang yang kerja 12 jam. Hari ini dengar detik-detik terakhir Tuhan bisa berubah. Punyai nggak kau respon hati yang berbeda? Mari hari ini sebelah Tuhan dengan hati. Sebelah. Bicara saudara, bicara hati. Kesempurnaan Tuhan mau seringkali kita mempunyai hati yang jujur. Kalau kau jatuh, kau gagal, kalau kau cemburu, kenapa sebenarnya gak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Kenapa kita mau coba menipu Tuhan, menipu orang? Hari ini ngomong dengan apa yang di dalam. Ngomong dengan apa yang di dalam. Semakin kau bereaksi negatif, semakin jauh anugerah itu dari hidup. Percaya, semakin kau kecewa, semakin kau marah, semakin jauh anugerah Tuhan. Tapi semakin kau memakai cara dan hatinya Tuhan, itu membuat kau diangkat. Saudara-saudara kau yang nyaman dengan hidupmu, dan karena kenyamananmu kau merasa gak perlu di dalam panggilan, karena kenyamananmu kau berkata gak perlu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan salah, jangan salah. Anda tidak pernah tahu kapan banjir besar datang. Di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada jaminan. Hanya di dalam Tuhanlah ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di luar Tuhan segala sesuatu akan tergoncangkan. Oh, jangan sombong dan sekali lagi jangan naif dan jangan bodoh dengan hidupmu. Ini hari-hari kau perlu mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Ini hari-hari kau jangan menjauhi persekutuan ibadah dengan Tuhan. Jangan biarkan apa yang kau punya itu membuat kau terpisah. Kenyamananmu. Saya berkali-kali saudara, saya ngaku sama Tuhan. Ternyata saat nyaman itu lebih sulit untuk mencari Tuhan. Dan saya nangis, saya berkata Tuhan di tengah blessing yang kau berikan. Aku menganggap enteng, aku gak perlu khotbah. Kau udah berkati, perlu apa? Dan pada saat itu saya berkata Tuhan, ya itu ini yang namanya hati manusia. Dan aku mau cari Engkau. Aku mau kembali Tuhan. Aku gak mau mencari Engkau hanya ketika itu. Kalau tanya di antara saudara, seringkali Tuhan harus buat kau mentok. Kenapa? Kau nyaman, kau gak perlu Tuhan. Kalau kau nyaman, kau sombong. Lihat kapan kau setia. Lihat kau benar gak punya apa-apa lagi selain kau bergantung kepada Tuhan. Dan seringkali Tuhan harus ambil semuanya. Kenapa? Demi menyelamatkan kau. Kenapa kau gak bisa nyembah Tuhan dalam kemakmuranmu? Kenapa kau gak, bukankah di Alkitab dikatakan, aku memanggil kau selagi kau sentosa. Sebenarnya Tuhan mau saudara dalam keadaan kau diberkati, kau bisa setia dengan Tuhan. Tapi seringkali sedikit orang bisa seperti ini. Dalam keadaan kenyamanan, dalam keadaan semuanya tercukupi, dalam keadaan pada saat itu kau gak perlu ada pergumulan. Saat itu kau berkata Tuhan baik-baik. Nanti dulu, gak perlu sungguh-sungguh mencari. Hari ini dengar, sikap hati kita terbongkar di hadapan. Kembali. Tuhan panggil kau sebagai Bapa kepada anak. Tuhan bantukan
are worthy, oh Kau yang layak Tuhan, di atas segalanya Kau yang layak. Kita lebih baik dalam hidup. for from you Semua are, daripadamu, kepadamu dan olehmu. to you are King. You deserve the glory. Hanya Dia yang layak menerima semua kemuliaan. You are worthy, Lord. You are worthy, oh you are worthy, Begitu gampangnya hati ini menipu kami. from you are, to you are King. You deserve the glory. You are worthy, you deserve the glory. Dan hari ini, saat ini, hati kami diterpa oleh anugerah. Anugerah itulah yang membawa kami menjadi. Anugerah bukan hanya bicara ketika kau diberkati, ketika kau lakukan mukjizat. Tapi anugerah yang terbesar adalah ketika hati kita bisa kembali ke dalam Tuhan. Itu sumber semua. Itu sumber semua. Itu sumber semua. Ketika hati kita pulih, itu sumber semua. Biarkan Tuhan tunggu sama pada saat ini. Saya mau selesai, saudara. Pasti saya tahu Tuhan masih berusaha. Naikkan hatimu, saudara. Naikkan. Biarkan anugerahnya bekerja lebih dalam kami. Membuka lapisan demi lapisan demi lapisan demi lapisan dalam hidup kita. Kembali bilang, Bapa, aku pulang. Akhirnya Bapak, saudara, dia Bapak. Oh, dia Bapak yang baik. Bapak di dunia boleh mengecewakan kau. Bapak di dunia boleh membuang kau. Namun tidak seperti Bapak di surga. Kembali, saudara, kembali. Saya merasakan ada kasih Bapak yang begitu besar. Mari saudara izinkan kau dipeluk oleh Bapak. Masuk dalam pelukannya. Satu pelukan Tuhan, satu pelukan Tuhan. Ini sanggup menyembuhkan, mengubahkan. Percaya.
Pejabat hati berpelukkan hati. Ada orang-orang yang hatinya berpikir begitu. Apapun soal firman, apapun soal Tuhan, apapun soal janji Tuhan, udah gak bisa percaya. Hari ini mari jujur, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak kami di hati kita, kecewaan, kepahitan, kebekuan. Hari ini kembali. Jagalah hatimu dengan segala kemaslahan dari situ sumber kehidupan. Sembuh saudara, ini sembuh hari ini. Biar hari ini kita disembuhkan dari kebekuan kita, dari kekecewaan kita. Saudara, Tuhan tidak jauh dari hidup, Dia hanya sejauh seruanmu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, Dia selalu berseru, saudara, berseru. Dari hatinya yang dalam berseru kepada Tuhan. Saya percaya kalau seruan itu jujur kepada Tuhan. Dia gak jauh, saudara, Dia gak jauh. Ampuni kami, seringkali kami melukai hati. Ampuni kami agar tidak mengerti hati dan perasaan. Ampuni kami memperlakukan Kau seperti sampah, seperti ada bangsa jangan. Tunggu ban kami bocor, baru kami cari Engkau. Ketika kami tidak bisa jalan lagi, ban kami bocor, baru kami cari Engkau. Ban serang yang begitu lama dibiarkan di belakang, baru dipakai. Bayangkannya seperti ban serang, ada tahu ban serang, dia ditinggalin di belakang terus. Bahkan dia ditimpa dengan kabel, ditimpa dengan semua kotoran. Dia hanya dibuka, dipakai kalau ketika bocor. Saya kita buat seperti itu. Kapan kau teriak panggil Tuhan? Kalau bukan karena ada masalah.
kami melihat, ubahkan cara kami bertindak ke arah Engkau, ke arah Engkau, ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami tidak mau familiar dengan apa yang Kau berikan, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau percayakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sahabat-sahabatku, jadikan kami kekasih-kekasih, jadikan kami rekan-rekan sekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama